Assalamualaikum hai guys, semoga kalian sehat selalu. Saya di sini akan menceritakan kisah-kisah horor. Jika kalian suka bisa di like, subscribe dan bagikan ke sosial media kalian. Bersama e-channel, selamat mendengarkan. Kisah horor diganggu kuntilanak. Ini adalah kebun bambunya Bang Parman. Yang udah baca tweet saya sebelumnya pasti tahu siapa Bang Parman. Ya, dia saudara jauh saya, usianya 4 tahun di atas saya. Dari Bang Parman inilah saya mengenal banyak hal di Sawangan. Termasuk mana aja lokasi angker dan kisah legendnya. Salah satunya kisah di pohon bambu ini. Foto itu saya ambil saat mudik Lebaran Idul Fitri kemarin. Tentu aja sangat jauh berbeda dengan keadaan kebun bambu pada zaman saya SMP. Sekitar kurang dari 20 tahun yang lalu. Dulu, pohon bambunya sangat rimbun dan luas, kira-kira luasnya setengah lapangan bola. Di ujung sebelah depan sana itu sawah empang. Tapi bukan sawah yang saya laluin sama Babeh ya. Ini sawah yang memisahkan batas desa saya dan desa tetangga. Desa tetangga ini kalau kalian tahu daerah Sawangan bisa nembus ke arah Pengasinan Pasir Putih. Nah, jembatan di sawah ini gak kalah seram gan. Next part ya saya ceritain. Saking rimbunnya, ujung atas pohon bambunya itu saling bersilangan gan, membentuk seperti goa. Dan lagi, ini menjadi salah satu alternatif jalan terdekat untuk ke desa sebelah. Tentu aja gak semua orang berani ambil jalan pintas melewati kebun bambu ini, apalagi kalau sudah malam. Oke, kisah bermula ketika anak lurah desa saya nikahan gan. Kejadian ini terjadi jauh sebelum saya pindah. Tengah malam, sekitar jam 2 dini hari bapaknya Bang Parman sebut aja Pak Husen ya, baru aja pulang nonton wayang yang menjadi hiburan dari yang punya hajat, Pak Lurah. Ini kali pertama katanya di kampung saya ada wayang. Kenapa kok pulangnya larut banget? Konon katanya, kalau nonton wayang itu harus sampai selesai gan. Orang dulu sih nyangkutinnya ke hal mistis, tapi setahu saya ada alasannya. Coba tanya Mbah Google kalau penasaran. Hehe, singkat kata, sampailah Pak Husen di depan rumahnya. Pak Husen punya kebiasaan kalau dari berpergian keluar rumah, begitu sampai rumah gak langsung masuk. Tapi diam dulu duduk di balai, bangku dari bambu. Katanya nunggu badan adem, lagi duduk meluruskan kaki karena lelah jalan dari rumah Pak Lurah, Pak Husen lihat ada perempuan gan. Jalan dari arah tadi Pak Husen pulang nonton wayang. Berpakaian kebaya dan berkain batik gan. Rambutnya disanggul. Pak Husen berpikir ini pasti dari Pak Lurah juga,
yang habis bantu-bantu di tempat hajat. Benar dugaan Pak Husen setelah perempuan berkebaya itu jalan mendekat ke arah Pak Husen. Mau kemana, Neng? Tanya Pak Husen, setelah yakin memang perempuan itu mau menghampirinya. Mau ke desa sebelah, Pak. Tapi, perempuan cantik berkulit putih itu tampak ragu, kata Pak Husen. Pak Husen coba menebak apa yang diragukan perempuan berkebaya itu. Tapi takut ya Neng lewat kebun bambu. Iya, Pak. Bisa tolong anterin saya gak, Pak? Pak Husen sempat ragu sih katanya. Tapi karena kasihan dan yakin bahwa dia kerabat Pak Lurah, Pak Husen mengiyakan. Tapi saya anterinnya sampai atas aja ya Neng. Dijawab anggukan sama perempuan itu. Oh ya, maksudnya atas itu, desa tetangga pertama setelah melewati sawah dan jembatan. Jalanlah Pak Husen ke arah kebun bambu miliknya. Pak Husen di depan dan perempuan itu di belakang. Mereka ngobrol, katanya Gan. Biasa kayak selayaknya orang ngobrol, walau seringnya perempuan itu cuma jawab, iya, aja. Neng abis bantu-bantu dari rumah Pak Lurah ya? Iya, Pak. Gak ada yang anterin Neng, sendirian aja. Iya, Pak. Gitu deh kurang lebih. Saya lupa Gan, seingat saya dulu Bang Parman bilang. Bapaknya sempat nanya siapa nama perempuan itu. Cuma saya lupa, sebut aja Surti dah ya. Apa Marcella hehehe. Setelah memasuki kebun bambu, firasat Pak Husen mulai gak enak karena tiba-tiba nyium bau melati. Wangi banget katanya, serasa ada di samping Pak Husen. Pak Husen khawatir Surti ketakutan kalau ditampakin Mbak Kunti penunggu pohon bambu, yang sudah legendaris itu. Neng, kayak wangi melati ya? Iya, Pak. Kalau takut pindah jalan di depan Bapak aja Neng, tawar Pak Husen tanpa menengok ke arah Surti. Tidak, Pak. Karena Surti menolak akhirnya Pak Husen jalan terus. Tapi seketika Pak Husen sadar sesuatu. Kok dia seperti berjalan sendirian ya? Tahu kan Gan? Daun-daun bambu yang kering di tanah itu kalau kita injak akan menimbulkan bunyi. Kresek, kresek begitu. Apalagi ini jarang dilalui orang. Otomatis daun kering yang berserakan cukup banyak. Tapi, saat itu yang Pak Husen dengar hanya suara langkah kakinya aja. Sementara suara langkah kaki Surti tidak kedengar sama sekali. Neng. Neng. Iya, Pak. Saat itu juga Pak Husen perang batin dan mulai merinding, suaranya Surti ada. Tapi kok gak ada suara jalannya ya? Sehati-hatinya orang berjalan. Pasti daun-daun kering itu bakal terdengar kalau diinjak. Apalagi suasananya sepi, suara nafas aja kedengeran. Pak Husen mulai memelankan langkah kakinya, wangi melati masih tercium jelas. Pak Husen mencoba menguatkan diri untuk bisa nengok ke belakang. Bismillah. 1, 2, 3. Setelah hitungan yang ketiga, Pak Husen sengaja mengeraskan suaranya, untuk membuang nafas yang tertahan di dada katanya. Dan, gelap. Bodohnya, Pak Husen malah berpikir Surti hilang. Pak Husen dilanda kekalutan. Dia takut nanti bermasalah sama Pak Lurah kalau tahu Surti diantar olehnya dan hilang di kebun bambu miliknya. Neng. Neng Surti. Panggil Pak Husen sambil nyenterin sekeliling kebun bambu. Sunyi, gelap. Neng, hening. Neng Surti. Iya, Pak. Kaget, Pak Husen langsung mengarahkan senter ke arah suara.
Di depan Pak Husen, ada sebatang pohon bambu yang sedikit rebah dan berayun pelan. Di atas dahan bambu rebah itulah Surti duduk dengan santainya sambil mengayun-ayunkan kakinya, sementara tangannya memainkan rambut panjangnya yang tidak lagi disanggul. Pak Husen kaku, gak bisa bergerak. Terima kasih ya, Pak Husen sudah mau anterin Surti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya, semoga kalian senang, dan jangan lupa bunyikan notifikasi, untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Apabila kalian suka dengan cerita ini jangan lupa di subscribe, like serta bagikan ke media sosial kalian.